alhamdulillah tetap sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Laras Celia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomen Sen Pematang Siantar. Di sini saya akan melakukan wawancara pada Ibu terkait tentang pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran pada pendidikan saat ini. Waktu wawancara sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia saya rekam selama proses wawancara berlangsung? Ya, bersedia. Baiklah, sebelum memulai wawancara ini, bisakah Ibu perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Nama saya Hafni Siregar, SPD, guru bahasa Indonesia. Terus? Ibu mengajar di mana dan mata pelajaran apa yang Ibu ajar? Saya mengajar di Taman Siswa Perguruan Taman Siswa Tapiandolo. Bidang studi yang diemban adalah bahasa Indonesia. Saya mengajar sudah 40 tahun. Terima kasih Ibu. Baiklah, di sini saya akan memberi beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu, apa yang membuat Ibu tertarik menjadi guru bahasa Indonesia? Sebenarnya itu udah dari hati yang paling dalam. Saya suka berkomunikasi, suka bercanda, suka seni, dan suka mendidik anak orang lain agar menjadi manusia yang berguna. Terima kasih Bu. Yang kedua, boleh saya mendengar bagaimana Ibu memulai pembelajaran bahasa Indonesia tersebut? Sebelumnya kita harus menguasai kelas, absen kelas, kemudian menanyakan siapa-siapa yang tidak datang semalam. Kemudian saya tanya materi pelajaran yang belum siap dan mengulangi materi. Kemudian kami ambil contoh-contoh sebelum belajar. Saya tanya dulu tentang ilmu pengetahuan, wawasan, atau juga pekerjaan mereka agar bisa mengikuti pelajaran dengan senang hati. Oke, yang berikutnya, apa langkah-langkah Ibu melakukan untuk menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan? Yang pertama, memberi hiburan, kemudian menyuruh siswa atau juga memperkenalkan siswa, apalagi tahun ajaran baru ya, memperkenalkan bagaimana, kenapa dia senang belajar bahasa Indonesia, apa kendala-kendalanya, itu Ibu beri contoh supaya cepat dapat, efektif, senang, menghibur lah pada umumnya. Pertanyaan berikutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia? Iya, mereka pada zaman ini, zaman teknologi ini, mereka lebih senang bermain daripada belajar. Kemudian mereka tidak suka kita banyak menerangkan. Kita harus memberikan contoh di luar dari materi pelajaran, supaya mereka itu senang, buat game, buat nyanyian, buat apalagi tepuk supaya mereka itu konsentrasi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menangani perbedaan kemampuan berbahasa siswa di kelas? Ya, harus kita ikuti juga intonasi bahasa mereka. Jangan kita selalu menyudutkan. Misalnya suku Batak, suku Jawa itu kan berbeda, intonasinya udah berbeda. Kadangkala ada intonasi yang nggak bersuara, ada intonasinya suka-suka dia berbicara, nggak pakai nada. Itu sering juga kendala sama itu. Pertanyaan berikutnya, apa metode atau strategi pengajaran yang paling efektif menurut Ibu? Pertama, memberikan contoh-contoh dulu, baru mereka melihat contoh yang ada di buku,
apalagi anak sekarang ya, kayaknya imajinasi itu kurang kali. Jadi kalau dari buku, terus ini contoh belalang misalnya, saya contoh kupu-kupu, saya gambarlah kupu-kupu di kelas. Mereka, Bu, saya gambar cacing. Kalau hewan, boleh-boleh aja. Menurut pendapat mereka harus kita terima. Bagaimana cara ibu mendorong siswa untuk lebih aktif membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia? Ini sekarang kami ada metode baru, setiap jam awal belajar menulis pakai halus kasar supaya tegak bersambung. Jadi mereka kemudian dinilai, jadi mereka itu agak terpacu. Kalau nilainya jelek, tulisannya jelek, nilainya jelek. Kalau tulisannya cantik, nilainya cantik. Jadi mereka berlomba cantik. Yang berikutnya, jenis tugas apa saja yang ibu berikan kepada siswa-siswa tersebut? Kerja kelompok, kemudian selain kerja kelompok, ada yang kalau udah siap di sekolah, jangan jadi PR, lanjutkan di rumah, bukan PR. Mereka tidak akan mau dikasih PR. Yang berikutnya, apa pendapat ibu tentang perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda saat ini? Ya, sangat sulit perkembangan. Mereka lebih percaya ke media sosial. Kadangkala mereka kurang untuk membaca buku teks itu. Kadangkala buku teks dibagi ditinggal. Mereka tidak konsentrasi pakai buku, lebih wawasan luar. Berikutnya, apa sih kesan dan pesan ibu untuk para calon guru pendidikan bahasa Indonesia ataupun pendidikan di luar negeri? Maksudnya calon misalnya Najwa, ya benar-benarlah mencintai, terus benar-benarlah memberikan komunikasi dengan rendah hati, hiburanlah agar mereka semangat untuk jadi guru bahasa Indonesia gitu. Baiklah, sekian pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya selama wawancara tersebut. Bila ada kata yang kurang tepat, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.